Baik. Kita lagi cek rehan dan kebetulan ini berbeda yang ditembak itu. Saya itu sebetulnya berarti nanti jadi perjalanan bisa ini kesempatan masuk ke DSC ya coba ya tapi ternyata saya pikir saya mengisi selesai ternyata kemarin menjadi arogi jadi bisnisnya lalu pikir itu pada saya itu selesai pada yang kemarin kemarin menjadi arogi jadi bisnisnya lalu pikir itu pada saya itu bisa melakukan Selamat siang teman-teman, balik lagi di WebM Talks yang bakal ngomong banyak hal tentang hal menarik lainnya. Gimana kabarnya? Pada sehat semua kan? Alhamdulillah. Oke, pada siang hari ini kita bakal ngomongin salah satu program URM yang sangat inovatif. Ada yang tahu nggak kira-kira apa? Oke. Pada siang hari ini kita bakal ngomongin ada 20 sampai saat ini ada 20 Center of Excellence atau kelas keahlian yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Malang. Ada kelas dealer kreatif, ada kelas unggas, ada kelas ikan, bahkan juga udang. Nah, pada kali ini, khusus kali ini kita bakal bahas tentang kelas keahlian unggas. Makanya di siang hari ini kita kedatangan dua tamu spesial nih. Ada Pak Abdul Malik. Selamat siang Pak Abdul Malik. Siang, assalamualaikum. Gimana kabarnya Pak Abdul Malik? Alhamdulillah. Selamat siang Pak Abdul Malik. Pak Abdul Malik ini adalah koordinator kelas keahlian unggas ya Pak. Kemudian yang kedua kita juga punya special guest. Jauh-jauh di sana ada Pak Kusnadi Ihwani. Halo Pak Kusnadi. Selamat siang. Selamat siang. Alhamdulillah. Gimana kabar Pak Kusnadi? Siap. Sehat selalu. Alhamdulillah. Kelihatannya sumringah sekali ya untuk membagi ilmu di WebM Talks kali ini. Oke. Buat teman-teman yang gabung di live chat YouTube, kalau mau nanya silakan langsung tulis di kolom komentar di live chat kira-kira apa aja sih yang bisa ditanyakan terkait dengan kelas unggas yang dimiliki oleh UMM. Oke Pak, langsung nih Pak Malik. Dari tadi itu saya penasaran sih Pak, apa sih COE kelas unggas itu? Dan mungkin teman-teman di rumah dan juga di kediaman mungkin nanya-nanya, kelas unggas itu apa sih Pak? Mungkin bisa diceritakan awal mulanya hingga nanti program-programnya. Oke, terima kasih Mas Sulidan. Jadi COE kelas profesional unggas yang kita kenal dengan KPU itu sebenarnya kan hampir seluruh fakultas peternakan maupun prodi peternakan itu kalau di kampus itu kita beda menjadi tiga komoditas ya. Mempelajari tentang ternak ruminansia itu sapi, kambing, domba itu termasuk golongan ruminansia. Kemudian golongan unggas itu adalah ayam kampung, ayam petelur. Kemudian yang ketiga adalah aneka ternak itu ada puyuh dan macam-macam. Nah, KPU atau kelas unggas adalah kelas yang hanya mempelajari tentang golongan ternak unggas. Ya. Dan itu kita hanya mempelajari itu khusus. Dan itu sudah kita selesaikan selama setahun mendalam itu. Saya kira itu yang dianukan. Ya. Kira-kira apa aja sih Pak yang dipelajari di kelas unggas ini? Ya, jadi kelas unggas ini kita mengambil satu tahun Mas Ildan ya, satu tahun, yaitu semester 5 dan semester 6 dan semester 7. Nah, artinya sebenarnya anak-anak mahasiswa peternakan di kita di UMM itu
mulai semester 1 sampai semester 5 itu sudah selesai mata pelajaran unggas dan ruminansi ya, dan katanya sudah mempelajari semua mulai dari persiapan, bibit, pakan, teknologi perkandaan dan manajemen pemeliharaan gitu ya. Tapi kemudian untuk kelas ini maka kita ambil semester 6 itu ada perkuliahan di kelas, kemudian semester 7 itu kita magang full di perusahaan di farm itu. Jadi kita ambil satu sesi itu, dan materinya itu adalah materi semester 6 itu adalah materi pelajaran yang sifatnya adalah pendalaman lebih ke skill dan keterampilan yang diinginkan oleh Dudi. Dudi itu, sehingga nanti anak-anak nanti pas lulus insya Allah mereka sudah siap untuk memasuki dunia kerja. Berarti outputnya itu adalah generasi yang cakap dan bisa menguasai tentang unggas gitu Pak? Ya, jadi dia memang kita siapkan untuk mereka siap untuk terjun di lapangan, mau kerja di perusahaan atau mandiri. Oke, mandiri, bisnis ya Pak? Betul. Kita nyerempet ke Pak Kusnadi nih, bisnis ayam geprek. Gimana Pak Kusnadi? Mungkin bisa diceritakan bisnis ayam Bapak itu seperti apa sih? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, saya bisnis ayam ini, saya sebetulnya mulai bisnis sejak tahun 2002 bisnis ya, tapi belum main di ayam. Dulu pertama kali bisnis adalah di roti pernah, terus mie ayam pernah, tahu bakso, jualan baju, ini bisnis-bisnis yang pernah saya gelutin. Ketika saya masih kuliah di UMM itu juga sudah mulai bisnis saya. Ngambil baju dari pasar Klewer, saya jual di teman-teman di kampus UMM waktu masih mahasiswa. Adapun ayam itu saya mulai tahun 2008, itu namanya ayam pakuan. Lama ya Pak? 2008 mulai ya. Udah cukup lama 2008, berarti Pak ya? Iya, terus tapi nggak sampai bertahan lama dan alhamdulillah tutup ya, walaupun cabangnya sudah 20 waktu itu. Bahkan sempat pasang iklan di Trans 7 sama SCTV tahun 2009. Baru setelah itu tutup total, mulai lagi bisnis ayam tahun 2010 di Sragen ya. Tadinya jualannya di Bogor, akhirnya balik kampung di Sragen, merintis bulan Oktober 2010, tumbuh. Nah, baru membangun sistem, membangun fondasi bisnis, membangun tim, membangun SDM. Alhamdulillah sekarang masih bertahan di kurang lebih 36 atau 38 cabang, lupa saya. Tadinya sudah 50 cabang, pas pandemi ini turun saat ini. Ini ceritanya jualan ayam. Siap, juragan ayam ya Pak sekarang Pak? Ya, tapi udah pensiun sekarang jadi marbot masjid. Subhanallah, luar biasa. Pak Kusnadi, kira-kira dalam sehari itu kebutuhan ayam di usaha Bapak itu berapa sih Pak? Saat ini turun ya, tadinya sudah menyentuh di angka 2000 ekor, belum banyak ya. Terus saat ini kurang lebih 1000 sampai 1500 ekor per hari. Per hari Pak ya? Pandemi ini ya per hari. Ya. Jadi belum begitu banyak, tapi ya sudah lumayan lah ya, bersyukur bisa ya 1,5 ton per hari. 1,5 ton per hari berarti hampir 40 ton sebulan ya Pak? Iya, kita luar biasa. Jadi potensi dari ayam itu luar biasa Pak Malik, Pak Kusnadi. Kira-kira Pak Malik, ya, hal apa aja sih Pak yang diajarin di kelas unggas itu? Mulai dari teori atau mungkin magang atau mungkin hal-hal lain yang kira-kira bisa menunjang mahasiswa atau teman-teman dalam upgrade skill? Ya, yang jelas gini, untuk di kelas profesional unggas ini kan khasnya adalah kita itu diajar oleh dua potensi di kegiatan lapangan itu ya. Pertama adalah dosen yang ahli yang dari kampus, yang kedua adalah para Dudi. Nah, maka kita bayangkan aja kalau kemudian mahasiswa itu diajar oleh dua potensi, yaitu mereka yang ahli di kampus dan mereka yang pemain praktisi langsung di lapangan, maka mereka akan mendapatkan sesuatu yang komplit, gitu ya. Mereka mendapat informasi yang baru, yang update dari pemain-pemain lapangan langsung. Itu. Karena itulah kemudian maka yang diajarkan apa ya? Diajarkan ya mereka memang kita cetak menjadi pemain-pemain handal di lapangan. Kalau saya sebenarnya itu adalah seperti contohnya di kami adalah
KPU adalah akan mencetak manajer menghandle di spesialisasi ayam ras, ya, ayam petelur dan ayam pembesaran. Maka nanti mereka itu mulai dari apa? Mulai dari persiapan kandang, kemudian ayam datang, kemudian biosecurity, kemudian budidaya sampai ke panen, analisa usaha, sampai di bagaimana dia memanage karyawan. Sehingga mereka pada saat dia selesai bagaimana dia memanage sosial gitu kan, sehingga pada saat mereka itu nanti apa istilahnya lulus, maka dia siap untuk langsung diberi amanah, apakah kerja di perusahaan atau amanah dari seseorang yang punya modal untuk bisnis sendiri. Jadi insya Allah dia siap. Jadi istilahnya kalau saya sering bilang ke teman-teman itu adalah mereka diajari masalah peternakan mulai dari A sampai Z selesai gitu ya. Paket komplit berarti paket Pak, komplit paket komplit ya, dia bisa nanti langsung PD-nya itu muncul udah gitu ya. Jadi dapat teori dari dosen, dapat teori juga dari pemain perusahaan. Ya. Terus juga ada magang Mbak katanya. Ya, itu betul. Jadi satu semester itu, semester 6 itu, ingat Mas Bedan, mata kuliah yang kita ajarkan itu adalah mata kuliah yang tidak sama dengan di kurikulum nasional. Jadi mata kuliah itu diminta oleh para dudi itu. Jadi minta ditambahi masalah kesehatannya, minta tambahin masalah formuli pakannya, minta tambahin masalah kandang klosus yang modern itu, gitu. Dan minta masalah analisa bisnis tentang menjadi pengelola bisnis modern perunggasan itu. Itu ada 5 mata kuliah tambahan. Setelah selesai semester 7 mereka kita kirim ke magang di 12 lokasi farm milik Jatinom yang di Blitar itu. Dan mereka magangnya itu kita program. Jadi mereka datang itu tidak bersamaan 40 orang, tapi kita kelompokkan bersama dengan programnya perusahaan. Kapan ayam itu akan datang, kapan akan ada persiapan itu, jadi mereka kita mulai masuk ke lapangan, dia akan mendapatkan paket komplit tadi itu. Jadi bagaimana menyiapkan kandang, bagaimana biosecurity, bagaimana ayam datang, bagaimana kemudian faktor vaksinasi, bagaimana makan, sampai bagaimana istilahnya panen telur dan itu. Full mereka adalah yang bina adalah dari dudi. Kalau saya boleh presentasi berapa kira-kira? Jadi kalau selama 1 tahun itu mungkin peranan dosen kita, dosen dalam adalah sekitar cuma 30% peran membina anak-anak. 70% pembinaannya adalah para dudi. Bayangkan HRD perusahaan itu yang ngajar, manajer perusahaan yang ngajar, dari obat tanah dan macam-macam. Jadi maka mereka akan mendapatkan semangat kerja dan target-target usaha itu seperti yang para praktisi alami sendiri. Luar biasa sekali Pak. Ya, paket komplit biar jago dan ahli dalam bidang unggas. Itu. Lah, tapi ada pertanyaan yang muncul nih Pak Kusnadi dan Pak Malik. Ya. Kira-kira peluang industri unggas dalam bisnis kuliner itu seperti apa sih Pak? Pak Kusnadi mungkin bisa diceritakan peluang industri unggas dalam dunia kuliner itu seberapa besar Pak? Kuliner perayaman itu potensinya sangat besar sekali di Indonesia. Ya, kebutuhan protein ayam ya. Kalau saya saat ini menyampaikannya bukan bisnis ayam, tapi protein karena kandungan gizi yang di dalamnya. Ya. Ini sangat besar karena apa? Karena orang Indonesia mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua itu pasti suka ayam, nggak ada pantangan. Kalau orang tua mungkin kan kambing dianggapnya kolesterol, daging gitu. Tapi kalau makan ayam itu semua orang suka. Anak-anak kecil dengan model fried chickennya dan lain sebagainya ditepungin itu sangat suka. Maka saya sangat yakin ya, mulai dari dulu saya jualan mulai dari 5 ekor, 10 ekor, gitu ya, tumbuh 100 ekor, 500 ekor ini. Potensinya sangat besar. Bahkan teman saya saat ini satu brand saja per hari bisa jual ayam itu 25 ton atau 25.000 ekor. Brandnya ada terkenal lah itu ya. Ini potensi. Nah, teman saya saat ini per hari RPA-nya di Solo Tigo sama di Bogor itu per hari sekarang 60 ton menuju 100 ton per hari motong ayam. Biasa. Nanti boleh lah berkunjung untuk sebagai studi banding gitu ya. Siap. Bisa melihat alumni UMM itu mestinya harus mempunyai lab RPA, mempunyai lab restorannya, sehingga nanti keluar dari Unmu itu, Muhammadiyah Malang itu keluar gitu,
punya gambaran mau bisnis apa gitu, karena potensinya sangat besar. Dibandingkan Malaysia saja kita masih jauh ya. Malaysia itu 7 sampai 12 kilogram per tahun per kapita. Di kita itu masih di bawah 7 kalau tidak salah. Ya, 7 kilo itu masih jauh. Artinya gapnya masih jauh untuk kebutuhan protein, dan protein yang terjangkau ya ayam. Maka ini perlu kampanye besar-besaran mulai dari anak-anak ya. Kita edukasi pentingnya protein ayam. Maka bisnis ayam adalah bisnis yang sangat prospek, sangat menjanjikan, dan masih sangat dicintai oleh anak-anak sampai orang tua. Oke. Bisa menambahkan. Ya, monggo Pak Malik. Saya bisa menambahkan Pak Kusnadi. Jadi tentang potensi bisnis ya, bisnis ayam itu. Pak Kusnadi hanya baru bermain di pasca panen, Pak Mas Wildan. Ya, pasca panen. Betul. Ya, di pengolahan itu. Padahal sebelum pasca panen itu ada bidang-bidang yang bisa diambil oleh anak-anak oleh pengolahan itu. Apa itu? Dia bisa bermain di breeding, di penetasan, di pakan, ya, di budidaya. Kemudian apa istilahnya di pasarnya matang itu ya, itu bisa diambil semua oleh mereka yang memang ingin sukses di bidang itu satu. Yang kedua, hari ini Mas Wildan tidak ada rumah tangga yang di rumahnya tidak ada telur. Iya benar. Ya kan? Kenapa? Karena betul Pak ya, tidak ada telur. Itu untuk orang tua. Jadi artinya bahwa kenapa? Karena memang betul. Jadi unggas itu adalah daging yang murah dan bergizi ya, per kilo sekarang untuk telur itu ya cuma 25.000. Coba daging yang merah sekarang berapa Pak Kusnadi ya? Itu 100 lebih ya per kilonya itu. Iya. Betul. Itu sama-sama 3 kilo itu 1 kilo ya. Nah, untuk orang tua, dan itu karena itu pemerintah menjadikan unggas atau telur adalah menjadi sembako pokok itu kan bahan pokok. Untuk orang tua adalah mungkin telur, untuk anak remaja milenial produknya Pak Kusnadi. Asalnya geprek itu kan, itu. Betul. Betul berarti. Berarti potensi ayam unggas ini sebenarnya luar biasa besar ya Pak Malik, Pak Kusnadi. Berarti iya, betul, sangat besar. Teman-teman yang gabung kelas COE unggas ini juga bakal punya prospek yang bagus ya Pak. Iya, jadi dia tinggal dia nanti setelah lepas di lapangan itu dia bisa nggak membaca peluang gitu aja. Dia secara potensi punya skill dan keterampilan. Kalau nanti setelah dia lulus, maka tinggal nanti diuji oleh lapangan. Nah, benar. Berarti COE unggas ini mungkin bakal jadi tempat yang pas buat mereka yang ingin lebih tahu tentang unggas ya Pak. Betul ya. Kalau boleh tahu siapa aja sih Pak yang boleh daftar? Kemudian gimana caranya? Gitu apa Pak, gimana Pak? Ya, kalau unggas KPU itu adalah sebenarnya siapapun boleh daftar, berarti ya, boleh daftar. Jadi apa istilahnya? Tetapi kan di kita itu ada standar untuk bisa masuk, bisa menjadi masuk COE itu. Jadi untuk sementara memang kita masih mahasiswa prodi peternakan, tapi ke depan memang kita buka untuk prodi lain. Karena kan seperti yang tadi Pak Kolonel bilang bahwa bisnis itu kan sesuai dengan passionnya ya. Dan jadi kalau ada mahasiswa lain itu memang tertarik untuk itu, silakan daftar di cuma nanti kita ada kriteria ZU harus bisa memenuhi kriteria standar untuk uji masuk menjadi mahasiswa KPU itu satu. Berikutnya nanti akan kita buka untuk mahasiswa non UMM. Itu tadi kita memang sedang memformulasi tahapan seleksi untuk menjadi masuk bisa menjadi mahasiswa KPU itu. Jadi intinya adalah silakan seluruh mahasiswa bisa daftar, tapi syaratnya harus karena kan berarti selain persyaratan akademik ilmu peternakan, dia juga nanti akan diseleksi oleh tim psikologi, Mas. Kita melibatkan fakultas psikologi. Jadi nanti pada saat anak itu masuk mahasiswa kita atau tidak, contohnya kemarin ada 100 mahasiswa yang daftar dan masuk kita, yang diterima cuma sekitar 40. Itu sepenuhnya adalah yang menentukan adalah tim psikologi. Tuh, ya. Jadi ya, nanti mereka tahapan ujian itu masuk ya akan kita ajar siapapun nanti yang akan. Mas Wildan juga boleh lah. Oke, siap. Berarti teman-teman yang mau daftar COE kelas unggas bisa kok. Tidak hanya teman-teman dari peternakan, tapi juga dari semua jurusan. Bahkan nantinya juga bakal buka buat teman-teman luar UMM ya Pak? Ya, kita formulasi, kita sedang memformulasinya itu, tes masuknya itu. Selama teman-teman bisa ikut tes dan lolos dari tes tersebut. Betul, ya Pak? Ya, siap. Sampai saat ini
sudah ada berapa peserta sih Pak? Atau mungkin alumni udah berapa sih kelas kita, COE ini? Ya kita sudah 2 angkatan ya, 2 angkatan berarti ada 80, kan per angkatan 40 ya, 40 mahasiswa. Jadi kita sekarang yang sedang berlangsung, ini adalah angkatan yang ketiga. Jadi kita tiap angkatan hanya ambil 40, dan itu standar. Kita bayangkan dari anak-anak yang data sekian kita seleksi berbagai tahapan sampai psikologi itu, kemudian diajar oleh 2 potensi dengan Dudi, maka Mas Julian bisa bayangkan nanti hasilnya bagaimana anak-anak itu. Soalnya nanti bisa kalau ketemu Pak Gunadi langsung go kerja. Berarti sebenarnya teman-teman mahasiswa ini punya potensi ya Pak, punya prospek yang bagus. Ya. Untuk bisa berkarya di bidang unggas gitu. Iya, jadi setelah mereka benar gini, jaminan kita gini aja. Jadi mereka yang masuk di kelas pelaksanaan unggas itu adalah kami dan Dude itu akan membekali anak-anak itu semaksimal mungkin untuk menjadi pemain lapangan yang handal. Udah. Pada saat mereka sudah lulus, maka sebenarnya dia mau masuk kan kalau kompetisi mau kerja di perusahaan atau mandiri kan tetap kompetensi mereka itu yang menjadi nomor 1 kan, maka dia akan secara PD berani daftar di perusahaan manapun atau membuka usaha sendiri. Jadi intinya itu yang kita jamin adalah KPU akan menjamin lulusannya punya potensi yang tinggi dalam bisnis di perunggasan. Benar. Oke, kalau menurut Pak Kusnadi nih, kan teman-teman pemuda kan banyak yang ingin berkarya di unggas nih Pak. Menurut Bapak, prospek atau potensi mereka untuk berhasil di unggas ini seberapa bagus sih Pak? Terutama teman-teman dari UMM. Saat ini saya lagi membina beberapa komunitas. Ada dari PPMI, ada dari alumni Grounded Business Coaching ya, yang di Sigura-Gura. Saya kan salah satu alumni di situ. Ini saat ini saya lah memberikan ruang, berikan dorongan untuk berbisnis. Dan alhamdulillah ketika saya kenalkan bagaimana prospek dari bisnis perunggasan, perayaman ini, dan alhamdulillah saat ini teman-teman saya yang di Sukoharjo itu sekarang sebulan aja kemarin sudah laku 1000 ekor. Sekarang mau buka di Tasikmalaya, sudah buka di Ungaran, terus ini mau ke Jawa Timur ya, beberapa titik. Ini kayaknya menurut saya kampus UMM ini ya, perlu lab nyata sehingga nanti para mahasiswa ini punya gairah semangat untuk berbisnis. Wow, ini loh di UMM itu juga ada contohnya resto yang laku. Marketnya kan sudah jelas. Berapa puluh ribu mahasiswa ya, lebih dari 20.000 atau 30.000. Ini kan market yang sangat prospek atau disengkaling. Nanti kita jelaskan tentang bagaimana berbisnis unggas ini sehingga tahu betul, atau kalau perlu ini para mahasiswa itu diajak turun ke lapangan melihat langsung alumninya yang sudah berhasil bisnis perayaman sehingga berarti saya juga bisa. Nah, tapi harus ada contohnya. Nah, sekarang saya lagi berpartner beberapa pesantren, sekolah itu saya edukasi sehingga ketika lulus punya gambaran tidak harus mencari pekerjaan tapi bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Benar. Alumni UMM akhirnya membuka lapangan kerja, menjadi inspirasi para entrepreneur sehingga mencetak kader-kader pengusaha yang tangguh di perayaman. Amin. Betul. Oke Pak, berarti kan potensinya si industri unggas ini besar banget Pak. Ya. Selain Pak Kusnadi pasti banyak perusahaan-perusahaan yang memang bekerja atau berkecimpung di industri ini Pak. Ya. Nah, kelas unggas ini sudah berapa industri sih Pak yang udah diajak kerjasama? Ya, jadi alhamdulillah Mas Hamilton, jadi Pak Gunadi, kelas perusahaan unggas ini sudah awalnya memang kita hanya 2 perusahaan, yaitu PT Calon Popan sama PT Jatinam Peternak Nasional itu yang punya populasi ayam 2 juta itu ya. Kemudian dalam perkembangannya itu 4 perusahaan, kemudian sekarang sudah menjadi 6 perusahaan. Jadi 6 perusahaan itu adalah PT Calon Popan, PT Jatinam. PT Calon Popan adalah bergerak di pakan ya. PT Jatinam adalah pengusaha mulai hilir sampai hulu yang ada di Blitar. Kemudian PT Sanbi Pharma adalah bergerak di obat-obatan. Kemudian PT Mensana adalah bergerak premix dan vitamin. Kemudian PT SKM itu adalah di breeding Pak Gunadi, itu ada di Jombang. Kemudian yang terakhir ini barusan kemarin itu kita dengan PT BJ
Backdaten itu adalah dari komponen kandang klosos modern itu yang dari Jerman. Ya, jadi kita punya 6 tapi 3 perusahaan nasional, 3 perusahaan internasional. Untuk itu. Berarti kerjasamanya sudah luas ya Pak. Jadi nggak perlu ragu lagi buat daftar dan gabung ke kelas unggas yang ada di FPP. Jadi mereka nanti ini yang menarik Pak Gunardi yang sampaikan bahwa kita berharap kita bisa bermitra dengan Pak Kusnardi sebagai Dudi kita, tambahan Pak Gunardi. Kita belum ada yang pengolahan Pak Gunardi. Yang pengolahan belum ada. Kita baru yang di budidaya sampai di pakan dan itu kesehatan. Nah, artinya bahwa anak-anak nanti setelah 6 bulan Mas Wildan, 6 bulan itu mereka selesai, kemudian dia ada namanya uji kompetensi. Itu diuji oleh 6 perwakilan dari perusahaan itu. Kalau skripsi berapa? Kan 4 awalnya ya. Ini 6 perwakilan dari Dudi itu nguji. Apa masalahnya? Tadi masalah A sampai Z ditanyakan. Kalau lulus maka akan dapat sertifikat standar perusahaan itu, Mas. Bukan standar dari standar perusahaan. Jadi mereka tidak akan meluluskan anak-anak kalau mereka tidak dianggap tidak sesuai dengan standarnya Wopan atau Jatinam atau Sanpi itu. Jadi akhirnya itulah salah satu secara sertifikat ya, itu sebagai secara keilmuan insya Allah mereka sudah pasti itu. Berarti setelah 6 bulan ikut kelas unggas, mereka lulus, mereka pasti punya kompetensi yang oke, punya sertifikasi yang oke. Jadi ketika keluar bisa daftar di industri, bisa juga buka bisnis sendiri ya Pak. Jadi memang standar itu standar mereka kita tidak ikut campur. Jadi kampus tidak ikut campur tentang standar anak-anak itu apa yang dinyatakan lulus itu ada mereka. Kita tidak masuk di situ karena kita hadir hanya menyaksikan mereka diuji. Kemudian kalau mahasiswanya lancar kita senang. Takut juga karena penguji orang lapangan semua kan itu. Jadi dan mereka bilang Pak Malik kalau memang pernah, jadi kalau ada yang tidak bisa ya suruh ngulang magang lagi sebulan untuk dia layak menjadi katakanlah atau mungkin Jatinam. Saya menjamin tanda tangan saya kalau sesuai dengan standar perusahaan saya kan itu. Nah, kan dia nggak mau melakukan itu kan kalau tanda nggak seperti dia miliki kan seperti itu. Tadi akhirnya udah mulai tadi itu lah, insya Allah siap tanding lah, siap untuk gabung dengan Pak Kusnadi. Siap Pak Kusnadi. Pak, kira-kira sebenarnya apa sih Pak output yang ingin dihasilkan oleh kelas unggas ini? Ya, jadi gini, jadi tadi kan saya bilang bahwa di kelas unggas ini ada 3 SDM Mas Adi ya, SDM. Pertama adalah inputnya sendiri mahasiswa yang masuk menjadi kelas unggas itu. Yang tadi saya bilang tahapannya untuk masuk itu adalah seperti tadi itu. Yang kedua adalah dosen ahli dari kampus. Yang ketiga adalah praktisi dari Dudi ya. Maka target kita berdua sebenarnya antara kampus dengan Dudi adalah saat itu adalah menghasilkan alumni yang punya kompetensi yang tinggi terhadap keilmuan perunggasan itu. Nah, kalau dia punya kompetensi yang tinggi itu, maka dia mau apapun, mau ngapain, insya Allah dia mudah. Itu satu. Itu manfaat bagi alumni. Manfaat bagi dosen, bagi kampus, bagi UMM adalah alumninya itu masa tunggunya pendek. Langsung bisa terserap di dunia kerja, apakah mau kerja di perusahaan atau mandiri. Manfaat bagi kampus. Manfaat bagi Dudi, mereka mendapatkan tenaga-tenaga yang handal, tidak perlu lagi ada pelatihan di sana, langsung terima serana pitik 1 tahun insya Allah dia siap. Luar biasa. Insya Allah itu, insya Allah itu yang kita targetkan itu. Ada 3 kemanfaatan dan alumni yang seperti itu. Jadi teman-teman yang udah lulus dari kelas unggas nanti dipastikan punya kompetisi yang oke banget ya Pak. Betul, bisa buka industri sendiri atau bisa gabung industri ya Pak. Siap. Oh iya, buat teman-teman yang lagi gabung di live chat YouTube, silakan kalau mau nanya langsung aja tulis di kolom live, kemudian kirim, nanti kita bakal nanya-nanya ke Pak Kusnadi dan juga ke Pak Malik. Pak Kusnadi, tadi kan Pak Malik bilang kalau lulusan dari kelas unggas ini bisa buka bisnis ayam gitu Pak. Nah, mungkin Pak Kusnadi bisa ngasih tips Pak, gimana cara untuk memulai bisnis Pak ayam, terutama buat anak-anak muda yang ingin dan cepet dan wis gitu loh Pak. Kira-kira ada nggak tips-tipsnya itu Pak? Nah, sukses. Baik, tipsnya untuk menjadi pengusaha, 1, harus punya mimpi dulu, harus punya visi dulu. Nah, nanti untuk punya visi, punya mimpi,
saat ini saya lagi buka juga di Sragen namanya kelas SBS, Sekolah Bisnis Sragen, sudah mencetak 600 pengusaha. Luar biasa. Jadi kelas 10 kali pertemuan aja. Terus di Alfalah sendiri saat ini saya juga lagi ngirim orang pelatihan-pelatihan yang mau buka usaha UMKM, kita dampingin. Mau konsep bisnisnya seperti apa? Ayam goreng, ayam tepung fried chicken, ayam yang kampung tapi chopper itu bisa. Di Alfalah saya buka, saya dampingin. Yang pertama punya visi. Yang kedua harus berani eksekusi dan mencoba. Maka ini perlu, menurut saya ini sudah pernah saya sampaikan, tapi mungkin perlu didiskusikan. Di kampus UMM itu ada pilot projectnya, mungkin mini resto atau apa, yang memang perunggasan, khusus ayam. Nanti saya siap meriset, siap mensupport produk-produknya, sampai bagaimana menginstal bisnis ini dan bisa bersinergi juga. Nah, sehingga nanti ini gambarannya ini loh dari alumni dan ini binaan dari perunggasan ini ternyata bisa berkarya. Sehingga ini menjadi impian bersama tadi yang disampaikan, alumninya UMM bisa mandiri, tidak harus bekerja atau mencari lapangan kerja. Dan yang ketiga yang dibangun adalah berani berjuang habis-habisan. Nah, ini memang butuh mental ya. Saya saat ini menempuh proses ini juga tidak hal yang semudah membalik telapak tangan, tapi butuh mental yang kuat ya. Jatuh bangkrut berkali-kali, depresi masuk rumah sakit pernah karena ditagih utang gitu ya. Ini hal-hal yang pernah saya lewati, sehingga ini butuh jiwa yang tangguh, mental yang kuat untuk menjadi pengusaha. Nah, yang terpenting nanti yang perlu diedukasi, mungkin boleh Pak diadakan seminar tentang entrepreneurship, saya siap hadir di UMM secara offline. Monggo dikumpulkan, dipelopori sama kampus ya, jurusan peternakan atau apapun, strategi jitu, menjadi apa ya, dikampanyekan terus sehingga masuk alam bawah sadar, sehingga nanti alumni UMM atau siapapun bangsa Indonesia ini akan menjadi pengusaha yang tangguh. Jadi kapan nih Pak gepreknya Pak Kusnadi bisa ada di UMM? Ayo siap buka cabang di UMM. Siap riset. Siap. Bersinergi, berkolaborasi. Oke. Oh Pak, tadi kan yang ketiga adalah harus berani jatuh bangun nih Pak. Kan dulu Pak Kusnadi pernah bilang pernah buka ayam kemudian tutup. Lah, kira-kira kenapa Bapak masih mau kembali ke dunia industri unggas kalau dulu pernah gagal, Pak? Nah, ini terpenting adalah mental. Jadi gagal adalah hal yang biasa. Jadi tidak ada kata gagal. Yang ada adalah sukses dan belajar. Ketika kita mengalami kegagalan, ini adalah proses pembelajaran untuk menuju kesuksesan. Dan ini yang perlu dipahami bersama. Mental-mental tangguh dari entrepreneurship itu hal yang biasa. Maka harus banyak silaturahmi, harus baca buku, harus banyak belajar. Inilah yang terpenting. Makanya ada 3 resep untuk sukses. 1, ya, kenapa tadi saya tetap berbisnis walaupun berkali-kali gagal. 1, setelah saya pelajari, berarti kita harus bertemu, berkumpul bersama orang-orang yang pengen sukses, orang-orang yang sudah sukses. Itu salah satunya. Yang kedua, kita harus action terus, coba terus, improvisasi terus, inovasi terus. Dan yang ketiga, harus banyak belajar, harus banyak silaturahmi. Ini resep saya, walaupun saat ini masih ada beberapa gagal, ada hal yang lumrah. Gagal adalah hal yang biasa, tidak menjadi kendala. Yang terpenting adalah punya sikap optimis, semangat untuk terus berjuang, insya Allah nanti akan menemukan kesuksesan. Luar biasa. Oke. Oh iya, ini ada titipan pertanyaan Pak dari teman-teman Instagram. Ini ada dari Fandi Ganda. Terkait gimana sih Pak ketika kita punya usaha ayam, tips untuk mengurangi bau kotoran itu gimana sih Pak? Kan biasanya kalau kita punya kandang ayam pasti baunya kemana-mana, kemudian padahal tempatnya itu ada di pemukiman. Gimana itu Pak Pali? Ya, jadi ya jelas banyak cara Mas Indra untuk mengurangi itu ya. Karena kalau bau kotor berarti memang manajemen di farm itu kurang baik. Ya. Kenapa itu sebenarnya bau itu muncul? Berarti fesesnya itu basah. Ya.
Jadi karena itu tugas kita adalah bagaimana mengondisikan basahnya itu tidak basah. Ya. Karena kan basah itu kan bahan kimia. Kalau kena air berarti kan beruap ya. Uapnya kena angin, orang yang tonggon. Ya, benar-benar. Nah, maka kita bagaimana cara mengatasi itu? Jadi bisa dengan menambahkan bahan-bahan yang bisa menyerap kotoran itu, air itu, kemudian ada obat-obat yang baru penyemprot juga ada, kemudian juga bisa itu penyebabnya apa, kenapa itu berair, itu bisa juga dari formula pakan yang mungkin tidak seimbang akibatnya itu. Jadi bisa banyak cara. Jadi itu bisa ditempuh. Nanti kita itu per kasus ya. Apa basahnya karena apa? Ya, kalau basahnya karena hujan, karena ketampol kan beda lagi ya. Basahnya karena pakannya yang tidak seimbang itu berarti ada cara lagi. Saya kira itu. Ya. Oke, berarti sangat mungkin untuk bikin kandang dekat rumah ya Pak. Tapi harus dikondisikan dengan solusi yang paling adalah kandang closed. Oke. Kandang closed adalah kandang tertutup yang di situ ada jaminan bau tidak muncul, lalat pun tidak ada. Gitu. Dan kandang closed adalah kandang yang akan ramah dengan lingkungan. Betul, yang kata Mas. Dan kalau kita punya kandang closed, kita dirikan di perumahan, insya Allah masih lancar, nggak ada masalah. Karena tidak ada itu. Benar. Oke, jadi pada siang ini kita bisa ngambil kesimpulan nih Pak. Kalau ternyata potensi industri unggas ini besar banget, besar sekali. Sayang kalau nggak dimaksimalkan dengan baik ya Pak. Maka dari itu, teman-teman yang mungkin tertarik untuk kelas unggas, atau tertarik berkarya di industri unggas, bisa gabung ya Pak di kelas unggas Center of Excellence UMM ya Pak. Tinggal datang, daftar, kemudian bisa dapat kompetensi yang maksimal gitu Pak. Nanti pas lulus juga bakal punya kompetensi yang oke, tersertifikasi dan dipastikan bisa memulai bisnis sendiri dan juga bisa masuk ke industri ini Pak. Oke, gak kerasa nih Pak Kusnadi dan Pak Malik udah hampir sejam kita ngobrol ini. Oke. Tapi nggak apa-apa, bakal ada episode-episode lain yang bakal bahas hal menarik Pak. Kalaupun nanti memang ada hal yang bisa diobrolin lagi, kita bikin acara lagi, kita obrolin lagi tentang industri unggas. Nanti ada Pak Kusnadi yang ngobrol tentang gepreknya, kemudian Pak Malik dengan kelas unggasnya gitu Pak. Oke, teman-teman